Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk Gemini, judulnya adalah The Hidden Truth, apa yang perlu kalian ketahui. Jadi saya buka 5 kartu dari Reader White Tarot. Ini kartu pertama kalian, Two of Swords. Kartu kedua kalian, Knight of Swords. Kartu ketiga kalian, Three of Swords tapi terbalik. It's good kalau terbalik. Kartu keempat kalian, Seven of Cups yang tidak terbalik, bagus. The Emperor, nih kartu terakhir. Wow, Gemini, kelihatannya lumayan nih ya, bagus kok, nggak jelek kok. Oke, saya bacakan satu persatu ya, nggak nunggu lama-lama. Two of Sword. Di sini terlihat bahwa ada beberapa Gemini yang memiliki dualisme di kepalanya. Bingung milih yang ini atau yang itu, kesini atau ke situ, bingung menentukan arah tujuannya, tujuan hidupnya, mau itu tentang karir, keuangan dan bisnis ataupun percintaan. Jadi ada kebingungan di situ, kebimbangan di situ. Dan apakah itu bagus atau enggak? It's depend, tergantung. Emang itu menyangkut kehidupan kalian secara menyeluruh atau cuma sebagian aja, bagian dari kehidupan yang nggak perlu dikhawatirkan gitu. Kita sebagai manusia kan berada di persimpangan kayak gitu sering ya, karena kan memikirkan mau pilih yang mana nih gitu kan. Sedangkan untuk spesifik untuk Gemini sendiri selalu mempunyai dua sisi di dalam hidupnya, di dalam pribadinya gitu, selalu punya dua sisi, yang ini atau yang itu, selalu ada kebimbangan di situ, oke? Dan ini ada Princess of Wands-nya sebagai tambahan. Jadi ini berhubungan dengan hal yang kalian tunggu. Kalian menunggu hal ini sudah sekian lama dan mungkin juga belum kalian dapatkan sampai saat ini. Hal itu berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis maupun tentang personal life kalian, tentang percintaan kalian. Ditunggu, enggak datang. Sehingga kalian bingung, sehingga kalian merasa ini gimana ya harusnya, apa yang harus dilakukan, sedangkan yang ditunggu belum datang. Oke, kenapa belum datang? Kita lihat mungkin kartu yang berikutnya ada jawabannya, mungkin ya. Balance. Oke. Ini sedikit banyak menurut saya ada jawaban di sini untuk pertanyaan kalian yang membingungkan kalian, kenapa yang kalian tunggu belum datang, ya. Karena ternyata balance atau keseimbangan ini memang sedang ada di hidup kalian saat ini. Keseimbangan di kehidupan yang membuat kalian harus mempertimbangkan segala sesuatunya secara lebih dalam, ya. Dan pada akhirnya toh kalian akan jadi pemenangnya. Pada akhirnya kalian akan mendapatkan apa yang memang kalian tunggu, apa yang memang kalian inginkan. Jawabannya itu mungkin bukan sekarang, mungkin nanti, seminggu lagi, sebulan lagi, beberapa lama lagi, we never know. Masing-masing orang walaupun sama-sama Gemini belum tentu waktunya sama. Yalah, lucu kalau semua Gemini kehidupannya sama. Nggak kayak gitu sih ya hidup ya. Pasti ada yang unik satu dengan yang lainnya, tergantung jalan hidup, tergantung amal dan perbuatan. Tapi selama Gemini berada di posisi yang benar, selama Gemini itu melakukan hal-hal baik, melakukan karma baik, gak usah khawatir tentang hal tersebut ya. Kartu kedua, The Hidden Truth. Ada hal baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Mungkin itu sebabnya apa yang kalian tunggu belum datang. Jadi hal baru ini benar-benar datang ke dalam kehidupannya Gemini untuk
sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kalian harapkan. Kalau saya sih optimis saja, ngelihatnya sebagai sesuatu hal yang baik. Coba kita lihat kartunya. Oke dengan perkataan saya, atau dia kartunya punya ini yang lain gitu ya, punya objektivitas yang lain. Oke. Three of Wands, benar? Three of Wands-nya terbalik. Berhubungan dengan visi dan misi kalian. Menurut saya ini kartunya mengklarifikasi apa yang saya omong. Apa yang akan datang ke dalam kehidupan kalian justru jauh lebih baik dari yang kalian harapin. Ya kalian ngarepin sesuatu tuh harap-harap cemas, kok nggak datang-datang. Tapi yang justru nanti akan datang adalah sesuatu hal yang jauh lebih baik dari itu, jauh lebih baik dari yang kalian harapkan dan kalian tunggu-tunggu. Amin ya untuk sesuatu yang baik. Oke, aminin aja untuk hal-hal yang baik. Dan kartu tambahannya adalah si prosperity, ya kemakmuran. Benar, kalian nunggu sesuatu enggak datang-datang, kesel banget dengan hal itu, tapi kemudian ada yang datang ya, hal lain yang datang mungkin berbeda dengan apa yang kalian inginkan, tapi ujung-ujungnya ada prosperity atau kemakmuran, dan itu bagus banget untuk kalian. Karena apa? Kartu selanjutnya mengkonfirmasi, nggak akan ada lagi sakit hati, nggak akan ada lagi kayak ditikung atau ya disakiti lah, dizolimi lah oleh pihak lain. Nggak ada. Ini terbalik nih kartunya ya. Kartu Three of Swords-nya terbalik. Jadi yang akan datang di dalam kehidupan kalian para Gemini justru hal baik yang mungkin nggak pernah terpikirkan oleh kalian sebelumnya, karena kalian memikirkan hal lain. Bukan yang ini nih Mbak Lucy gitu ya, tapi ternyata yang datang ini gitu. Walaupun sekarang mungkin belum datang ya, tergantung udah datang atau belum. Ini yang nonton nggak cuma satu orang masalahnya. Nah, ada possibility Six of Swords, ada possibility kalian akan mengalami sebuah perjalanan ya, dari satu tempat ke tempat lain, atau perjalanan karir atau perjalanan yang tidak secara harafiah seperti itu, tapi ada perpindahan di situ. Akan tetapi memang banyak hal di belakang kalian yang akan kalian tinggalin, dan mungkin itu juga akan kurang nyaman. Tapi bagaimanapun kalau itu yang terbaik untuk kalian, menurut saya ya lakuin aja. Kalau memang itu sesuai dengan arahan dari semesta, memang itu jalan hidup gitu ya, toh itu tidak akan menyakiti kalian. Justru kalian akan menemukan hal yang lebih baik di depan sana. Victory sih, kemenangan. Justru kalian akan mendapatkan kemenangan dengan adanya perpindahan itu, my dear Gemini. Nggak usah takut dengan adanya perpindahan, perubahan, atau apapun juga, karena itu justru membuat kebaikan. Ini kartu di tengah. Kartu selanjutnya, kalian akan mendapatkan banyak banget pilihan hidup di bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Pilihan-pilihan yang bisa kalian ambil gitu, atau pilih untuk kehidupan kalian. Kalian dihadapkan oleh banyak hal, jadi nggak cuma satu hal doang. Nih makin bikin bingung nih ya. Kalau di kartu pertama kalian aja udah bingung, di selanjutnya kalian bingung tapi untuk satu hal yang berbeda dan jauh lebih baik justru. Karena semesta memberikan banyak hal baik di kehidupan kalian, pilihan-pilihan yang baik di kehidupan kalian. Tentu saja tidak semua pilihan itu bisa dipilih, harus memilih yang terbaik aja untuk kalian. Kalau pertanyaannya, di pilihan itu ada yang zonk? Nggak ada, tetap ada. Jadi makanya harus hati-hati memilihnya gitu kan. Nggak bisa kalian sembarang memilih gitu, tetap harus dipertimbangkan. Pertimbangkan lagi, ini baik nggak untuk saya, ini baik nggak untuk sesama, jangan-jangan baik untuk saya doang tapi untuk sekeliling nggak baik ya, jadinya ntar ujung-ujungnya nggak baik juga gitu ya. Jadi tetap harus dipertimbangkan Gemini. Kartu tambahannya adalah The Temperance. Hal ini, pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih ini akan membawa keseimbangan di dalam kehidupan kalian. Terus kalau kalian nanya, syaratnya ada nggak? Syaratnya tentu saja ada.
pilih yang terbaik, terbaik untuk kalian dan terbaik untuk orang-orang di sekitar kalian, lingkungan kalian ya. Jadi nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk sekitar juga. Dan yang kedua, ketika sudah memilih, saat itu kalian confirm dengan itu, nggak usah ragu-ragu lagi, tapi lakukanlah sesuai dengan apa yang menjadi jalan hidup kalian. Jangan udah milih terus mundur lagi, maju lagi, jangan kayak gitu maksudnya. Ketika sudah memilih, itu berarti kalian sudah confirm dengan hal tersebut, makanya mikir dulu baru milih, bukan milih terus habis itu galau, enggak gitu ya. Pilihan-pilihan itu ada di depan mata, bisa kalian pilih, tapi tentu saja harus dipikirin dulu, ini mana nih yang terbaik untuk kalian. Opportunity, nih kartu yang loncat, opportunity, kesempatan atau ya opportunity ya kesempatan benar, kesempatan yang akan datang itu memang luar biasa. Dan ini memang diberikan semesta untuk kalian para Gemini. Bukan kaleng-kaleng, beneran bagus. Jadi dipikirkan matang-matang ya Gemini ya. Jangan sampai kalian salah pilih sehingga malah bikin nggak enak nantinya. Nih ingat, kartu terakhir kalian bagus banget, The Emperor. Dengan memilih yang terbaik untuk kalian, ingat ada dua hal, kalian dan sekitar kalian. Jadi baik untuk dua-duanya, bukan cuma diri sendiri doang. Baik untuk kalian dan sekitar kalian, maka pilihan itu akan menjadikan kalian The Emperor. Ya, menjadikan kalian penguasa atas hidup kalian sendiri. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan dalam kehidupan. Oh begini, oh begitu ya, tentu orang per orang beda-beda, tapi kalian akan dapatkan hal tersebut ketika kalian sudah memilih yang terbaik. Saya ulang, terbaik untuk siapa? Terbaik untuk diri sendiri dan juga sekitar. Ingat dua hal itu, diri sendiri dan sekitar. Akan ada hal baik ya, akan membuat kalian menjadi penguasa untuk kehidupan kalian dan juga baik untuk sekitar. Jadi nggak bisa baik sendirian, nggak bisa egois ya. Oke. Terus tambahannya untuk The Emperor, kita lihat hal baik apa atau tambahannya apa, atau ada halangannya mungkin, coba kita lihat. Ada Four of Sword tapi terbalik. Menurut saya ini adalah ketika kalian sudah memilih dan mengambil hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab dan kehidupan kalian, don't look back, nggak usah lihat belakang lagi gitu maksudnya ya. Ketika kalian sudah mendapatkan hal itu, confirm dengan hal itu, don't look back, jangan ngelihat belakang. Kalian tahu di setiap kendaraan ada spion, kita sesekali boleh menoleh ke belakang cuma buat ya lihat-lihat situasi gitu. Tapi kan nggak bisa terus menoleh ke belakang, nabrak dong di depan gitu ya maksudnya. So hal ini akan membuat kalian tidak lagi melihat masa lalu kalian yang mungkin kurang baik, tapi justru langsung maju ke depan untuk mendapatkan hal-hal baik di depan sana. Dengan adanya pilihan-pilihan tersebut, dengan adanya hal baru yang datang di kehidupan kalian, dan kebingungan-kebingungan kalian di depan itu nggak akan ada lagi gitu ya. Terakhir ini boredom ya. Ada Four of Cups, tulisan di bawahnya boredom, kebosanan. Oke. Di sini bukan berarti hal itu akhirnya membuat kalian bosan, enggak sih. Ketika kalian sudah memilih sesuatu hal dan kalian menjalaninya dan menjadi emperor untuk kehidupan kalian, memang akan ada perasaan yang ya udah nih segini aja nih gitu ya. Jadi ada kebosanan di situ, tapi itu tergantung kalian gimana ngolahnya. Mungkin ini tidak semenarik hidup kalian yang dulu, apa yang pernah kalian dapatkan. Mungkin ini tidak exciting rasanya seperti yang dulu, tapi setidaknya pilihan yang akan dihadapi itu menjadi pembaharuan sih di hidup kalian ya. Oke, so itu bacaannya. Silakan tanyakan satu hal tentang apa aja, saya akan jawab dengan yes or no. Ini ya. Yes, The Emperor lagi, jawabannya yes. So, The Emperor lagi. Dan terakhir dari Angel's Guide Oracle Card sebagai pesan untuk kalian. Do the work.
Kalian yang melakukannya, kalian yang memilihnya, dan kalian yang meneruskannya. Apapun pilihan kalian itu harus terbaik untuk diri kalian dan juga sekitar, dan tanggung jawab kalian. Do the work, kalian yang harus melakukannya. Gitu ya. Oke, sekian bacaannya para Gemini sekalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.